sahabat. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu kebenaran iman kita, yakni tentang Bunda Maria, terutama Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dan untuk itu kita mendalami tema Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Kita dengarkan dulu bacaan dari kitab suci tentang peristiwa ini. Kita ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Demikianlah berita tentang peristiwa Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Jadi para sahabat yang terkasih, dalam gereja peristiwa ini biasa disebut peristiwa kabar sukacita. Dan itu sudah sangat populer dikenal dengan judul Maria menerima kabar sukacita. Bahkan di Nazaret ada satu gereja besar yang didirikan oleh Ordo Fransiskan dan diberi nama sebagai Basilik Kabar Sukacita, atau dibilang di Anunciasi. Dan kita semua sudah terbiasa dengan nama itu. Tetapi sebenarnya bisa lebih dalam kita melihat peristiwa yang terjadi ini sebagai panggilan Maria. Jadi malaikat membawa kabar, dan kabar ini bukan hanya diberitahukan begitu saja supaya ada berita, tapi sebenarnya hal yang paling menentukan adalah jawaban Maria. Sehingga ada seorang ahli kitab dari Fransiskan juga yang mendalami sungguh-sungguh peristiwa ini, dan dia mengatakan peristiwa ini sebenarnya paling tepat diberi judul atau tema panggilan Maria. Bahwa rencana Allah sudah ada sejak semula, dan ini bukan hanya diberitahukan kepada Maria, tetapi malaikat datang untuk menawarkan panggilan Allah kepada Maria. Karena itu dalam doa Angelus biasanya ada macam-macam rumusan juga. Ada yang mengatakan Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, tapi berdasarkan judul sebagai panggilan Maria, maka yang lebih tepat dikatakan Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Karena logisnya, kalau
malaikat membawa kabar kepada Bunda Maria, tidak dengan sendirinya Bunda Maria akan mengandung. Jadi kabar dibawa, tapi ditanggapi dengan penolakan. Bunda Maria tidak jadi mengandung dari Roh Kudus. Tapi kenapa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus? Karena ia menerima kabar dari malaikat. Bunda Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Itulah jawaban Maria terhadap panggilan Tuhan. Dan ini sebenarnya berbanding sejajar dengan apa yang dialami oleh Bapak Yosef. Jadi ada panggilan Maria, sedangkan Matius berbicara tentang panggilan Yusuf. Jadi waktu Bapak Yosef mengetahui bahwa Bunda Maria sudah dalam keadaan mengandung, dan dia berpikir ini satu bencana yang bisa membawa aib baik bagi Maria maupun bagi Yosef, dan untuk itu dia cari jalan keluar untuk menyelamatkan Maria dari bencana ini. Nah, untuk itu dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam agar dia tetap terhormat di mata masyarakat. Tetapi malaikat datang dan menyampaikan panggilan yang sama kepada Bapak Yosef dengan pemberitahuan bahwa anak yang dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dan Bapak Yosef diminta supaya tidak takut mengambil Maria sebagai istri, karena dialah yang akan kemudian memberikan nama kepada anak yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria itu. Dan Bapak Yosef menerima apa yang disampaikan oleh malaikat, sehingga Matius berbicara tentang panggilan Yosef sejajar dengan apa yang disampaikan oleh malaikat sebagai panggilan Bunda Maria. Jadi di sini kita kemudian menemukan bahwa menjadi ibu dari Allah yang jadi manusia, menjadi bapa dari Allah yang menjadi manusia, itu adalah panggilan yang ditujukan kepada Bunda Maria dan kepada Santo Yosef. Begitu mereka berdua dengan mengatakan ya kepada panggilan Allah, mereka menjadi bunda dan menjadi bapa dari sabda yang menjadi manusia. Begitu nanti tanggal 25 Maret kita akan merayakan peristiwa ini. Jadi kita biasanya merayakannya sebagai hari raya kabar sukacita. Nah, kabar ini menjadi sukacita bukan karena malaikat datang, tapi sukacita ini terjadi karena manusia menerima kabar itu sebagai panggilan untuk ambil bagian dalam rencana Tuhan. Tuhan biasanya melakukan semua dengan baik, dengan terencana, tapi rencana Tuhan seringkali justru terhambat, tidak berjalan dengan lancar karena manusia tidak menjawabnya dengan ya, atau menjawab dengan ya tapi tidak konsisten. Dan kita belajar dari peristiwa panggilan Bunda Maria dan Bunda Yosef, Bapak Yosef, untuk bagaimana kita juga ambil bagian dalam tugas kita untuk menerima Tuhan dalam hidup kita. Bilang ya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, siapa saja yang melaksanakan sabda Tuhan dan mendengarkannya, menyimpan dalam hati, dialah ibu, dialah saudaraku, dialah saudara. Begitu yang menjadi sebenarnya pesan atau warta atau isi dari perayaan Maria menerima kabar. Itu berarti Maria pertama-tama menjawab ya kepada apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Karena itu sering lebih disebut peristiwa panggilan Maria untuk menjadi bunda. Itu saja untuk hari ini, dan kita tutup dengan mendoakan doa Angelus yang sebenarnya menjadi ringkasan dari peristiwa ini. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima
kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.